pikiran dan tingkah laku. Pada dasarnya, belajar merupakan tahapan berubah perilaku siswa yang relatif positif dan menatap sebagai hasil informasi dengan lingkungan yang berlibatkan pada kognitif. Dengan kata lain, belajar merupakan kegiatan berproses yang terdiri dari beberapa tahap. Tahapan adalah tahapan dalam belajar bergantung pada fase-fase belajar dan salah atau tahapannya adalah yang dikemukakan oleh Whitting, yaitu tahapan acquisition, yaitu tahapan perolehan informasi, tahapan storing, yaitu tahapan penyimpanan informasi, yang ketiga tahapan retrieval, yaitu tahapan pendekatan kembali informasi. Definisi yang lain yang menyatakan bahwa belajar adalah sebuah proses yang dilakukan oleh individu untuk mempengaruhi sebuah perubahan tingkah laku yang menetap, baik yang dapat diamati maupun yang tidak dapat diamati secara langsung, yang terjadi sebagai suatu hasil lingkungan atau pengalaman dalam interaksinya dengan lingkungan. 4 pilar menurut UNESCO. Yang pertama, learning to know, yaitu belajar untuk menguasai. Tidak hanya memperoleh pengetahuan, tapi juga menguasai teknik memperoleh pengetahuan tersebut. Pilar ini berpotensi besar untuk mencetak generasi muda yang memiliki kemampuan intelektual dan akademik. Secara implisit, learning to know bermakna belajar sepanjang hayat, yaitu lifelong education. Asas belajar sepanjang hayat bertitik tolak atas keyakinan bahwa proses pendidikan dapat berlangsung secara manusia hidup, baik di dalam maupun di luar sekolah. Sehubungan dengan asas pendidikan seumur hidup, belajar langsung seumur hidup, maka peran subjek manusia untuk mendidik dan mengembangkan diri sendiri secara wajar merupakan kewajiban kontraktif manusia. Yang kedua, learning to know, yaitu belajar untuk menerapkan. Pendidikan membekali manusia tidak sekadar untuk mengetahui, tetapi lebih jauh untuk terampil berbuat atau menjelaskan sesuatu. Yang kedua, learning to do, belajar untuk menerapkan. Pendidikan memberikan manusia tidak sekadar untuk mengetahui, tetapi lebih jauh untuk terampil berbuat atau menjelaskan sesuatu sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan. Sasaran dari pilar kedua ini adalah kemampuan kerja generasi muda untuk mendukung dan memasuki ekonomi industri. Dalam manusia industri, tuntunan tidak lagi cukup dengan penguasaan
bersama dengan orang lain, mengelola dan mengetahui suatu konflik. Melalui pilar kedua ini dimungkinkan mampu mencetak generasi muda yang inteligen dalam bekerja dan mempengaruhi kemampuan untuk berinovasi. Yang ketiga, learning to live, belajar untuk dapat hidup bersama.
asumsi dasar mengenai tingkah laku menurut teori ini adalah bahwa tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh alur dan bisa diramalkan dan bisa ditentukan. Menurut teori ini, seseorang terlihat dalam tingkah laku tertentu karena mereka tidak mempelajarinya melalui pengalaman-pengalaman terdahulu. Menghubungkan tingkah laku melalui tingkah laku tersebut dengan seseorang menghentikan suatu tingkah laku mungkin karena tingkah laku tersebut belum diberi hadiah atau telah mendapat hukuman karena suatu tingkah laku yang baik, bermanfaat ataupun yang merusak merupakan tingkah laku yang dipelajari. Dalam belajar, siswa mengharuskan dibimbing untuk aktif bergerak, mencari, mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan dengan pemikirannya sendiri dan bentukan orang dewasa lain berdasarkan pengalaman belajarnya. Nah, yang kedua, teori belajar konstruktivisme adalah sebuah teori pendidikan yang mengadakan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajaran. Seseorang konstruktivis percaya bahwa belajar hanya terjadi ketika ada proses informasi secara aktif sehingga mereka meminta pembelajaran untuk membuat motif mereka sendiri dengan menghubungkan pengetahuan baru dengan motif tersebut. Konstruktivis percaya bahwa pendidikan belajar membangun pengetahuan untuk dirinya. Peran seseorang pengajar sangat penting dalam teori pembelajaran konstruktivisme ketimbang memberikan contoh. Seseorang pengajar berfungsi sebagai fasilitator di mana yang membantu pembelajaran dengan pemahaman. Nah, yang ketiga, teori kognitif lebih meningkatkan proses belajar daripada hasil belajar. Teori ini mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus atau respon, melainkan tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajar. Teori kognitif juga menekankan bahwa bagian-bagian dari suatu situasi saling berhubungan dengan seluruh konteks situasi tersebut. Teori ini berpandang bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, pengalaman, informasi, emosi, dan aspek-aspek kewajiban lainnya. Belajar merupakan aktivis yang melibatkan proses perilaku yang sangat kompleks. Nah, yang keempat, teori belajar humanistik.
membantu individu untuk mengenal diri mereka sendiri guna membantu menemukan bakat dan mewujudkan melalui potensi-potensi yang ada dalam diri tiap individu. Pada teori humanistik memiliki tujuan yang mulai, yaitu untuk manusia-manusiakan. Dalam hal ini teori ini digunakan berhasil apabila peserta didik memahami lingkungan sekitar serta diri sendiri untuk mencapai keberhasilan yang sempurna. Tidak diperoleh peserta didik secara instan, namun penguatannya proses yang lembut, lalu peserta didik akan memperoleh hasil yang sempurna. Nah, yang keempat itu short term memory dan long term memory. Short term memory atau memori jangka pendek adalah memori penyimpanan sementara informasi sebelum diturunkan ke dalam memori jangka panjang. Short term memory adalah sebuah sistem ingatan pada otak yang berfungsi untuk menyimpan informasi sementara yang diterima dan memproses informasi yang diberikan saat kita sedang berpikir. Short term memory atau working memory berhubungan dengan apa yang sedang dipikirkan seseorang pada suatu saat ketika menerima stimulus dari lingkungan. Long term memory atau memori jangka panjang adalah proses penyimpanan informasi dalam jangka waktu yang lama. Jika kita dapat mengingat sesuatu hal atau kejadian yang terjadi lebih dari sekedar beberapa atau yang lalu, baik itu terjadi beberapa jam yang lalu maupun dekade sebelumnya, maka itu adalah memori jangka panjang, long term memory. Long term memory merupakan memori penyimpanan yang relatif lama yang bermanfaat, yang lama atau permanen, yang dapat menyimpan informasi meskipun informasi tersebut mempunyai tidak diperlukan maupun tidak diperlukan. Nah, short term memory itu contohnya kayak ibu nih membeli sayuran ke pasar, suruh membeli sayuran ini apa, wortel, buncis, sama cabai. Nah, ibu di situ lupa, disuruh sama orang tua tuh membeli itu tuh ibu lupa. Itu adalah short term memory. Kalau long term memory itu contohnya ibu nih waktu kecil suka banget naik pohon, tapi ibu nggak bisa turun. Nah, disitulah ibu ingat kalau lihat foto ibu pernah nih naik pohon tapi nggak bisa turunnya. Nah, itu disebut adalah long term memory. Kelima adalah kompetensi pendidikan. Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Arti lain kompetensi
guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dalam standar pembelajaran terkandung makna perencanaan. Maksudnya, pada dasarnya standar masih bersifat konseptual mengenai keputusan yang akan diambil dalam pelaksanaan pembelajaran. Secara umum, standar dapat diartikan sebagai suatu gagasan-gagasan besar untuk bertindak dalam usaha secara sasaran yang telah ditentukan. Dalam dunia pendidikan, standar dapat diartikan sebagai perencanaan yang diberikan mengenai rangkaian kegiatan yang didasari untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dari pengetahuan di atas, bisa disimpulkan bahwa standar pembelajaran adalah suatu perencanaan atau tindakan rangkaian kegiatan yang di dalamnya termasuk penggunaan media dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Standar disusun untuk mencapai tujuan tertentu.